Bapak, Ibu, Romo, bruder, suster, frater, teman-teman muda, dan anak-anak serta saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 26 Maret 2022. Tema renungan hari ini adalah membangun sikap doa yang baik dan pantas di hadapan Tuhan. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau membenarkan pemungut cukai yang dengan hati menyesal dan bertobat mengharapkan belas kasihan-Mu. Semoga Engkau pun berkenan menyambut kami yang datang dan memohon belas kasihan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Romo, bruder, suster, frater, teman-teman muda, dan adik-adik yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya awali renungan singkat ini dengan 2 buah pertanyaan. Yang pertama, ayat mana yang paling berkesan dan mengapa? Yang kedua, bagaimana cara Anda membangun sikap berdoa yang dibangun selama ini? Pertama, saya sangat terkesan dengan ayat 23, di mana dikatakan, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pemungut cukai menyadari bahwa dia tidak pantas berada di hadapan Tuhan karena dia orang berdosa. Bisa dipastikan dia dicemooh banyak orang, dicuekin, bahkan dijauhi dari orang di sekitarnya. Pemungut cukai juga dianggap pemeras, mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal, dan lain sebagainya. Wajar jika di hadapan Tuhan dia begitu malu, menyesal, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dengan rendah hati dia mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ungkapan ini ingin menunjukkan bahwa dia ingin bertobat. Dia mau berbalik kepada Allah. Lebih jauh lagi,
si pemungut cukai ingin berubah. Sebagai bentuk perubahan, dia mau mengikuti Yesus secara konsekuen. Dan yang paling penting adalah hatinya ingin diubah oleh Tuhan sendiri. Tuhan punya cara dalam mengubah hati manusia, dan itu misteri Allah. Ada ungkapan mengatakan demikian: teguran Tuhan lebih sakit daripada teguran sesama manusia. Hal ini sungguh disadari oleh si pemungut cukai. Sebelum semuanya terjadi yang lebih parah dan sakit, alangkah baiknya sejak awal membangun sikap tobat dan berbalik kepadanya, serta bersedia diubah oleh Tuhan sendiri. Hati dan sikap seseorang mampu berubah jika dia sendiri bersedia dan rela diubah oleh Tuhan sendiri. Tanpa itu, jangan harap seseorang bisa berkembang. Masa Prapaskah adalah kesempatan berahmat bagi kita untuk mulai menata diri, membangun sikap tobat, dan siap dibentuk oleh Tuhan sendiri. Masa Prapaskah adalah peluang bagi kita untuk menerima rahmat pengampunan dari Tuhan secara cuma-cuma. Dengan demikian, kita layak merayakan hari Paskah yang indah. Para saudara dan saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, lalu bagaimana dengan kita? Seberapa jauh kita telah mempersiapkan diri dalam merayakan kebangkitan Tuhan? Di tengah situasi pandemi ini, kita tetap diberi kesempatan dan difasilitasi dalam mempersiapkan diri menyambut hari Paskah yang cerah. Mulai dari pendalaman APP, renungan harian seperti Doc in Altum ini, menerima sakramen tobat, dan lain sebagainya. Pantas dan tidaknya kita menyambut hari Paskah tergantung pada sikap dan kemauan kita saat ini. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kesempatan itu hanya akan terjadi ketika kita dengan rendah hati berani datang serta terbuka padanya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bagian kedua yang ingin kita renungkan bersama pada kesempatan ini adalah cara kita bersikap dalam berdoa. Jangan-jangan selama ini kita berdoa seperti orang Farisi. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Cara berdoa seperti ini sangat ambisius, eksibisi atau pamer, ingin dilihat dan diperhatikan supaya diakui. Cara berdoa seperti ini sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan karena akan menimbulkan keangkuhan atau kesombongan dalam diri. Berdoa yang baik bisa dilihat dari sikap dan perilaku setiap hari. Berdoa yang baik bisa dirasakan lewat karya nyata setiap hari. Ada ungkapan menarik demikian: pisau yang paling tajam dan sangat berbahaya adalah kata-kata dan sikap negatif terhadap orang lain. Sedangkan kapas yang paling halus dan putih bersih adalah kata-kata dan sikap positif terhadap sesama. Dalam perjalanan hidup kita selama ini, kita termasuk pisau yang tajam atau kapas yang halus dan putih. Jika termasuk pada kategori pisau yang tajam, saatnya kita mulai berubah, mulai berbenah diri. Caranya, tentu membangun sikap tobat dan dengan rendah hati mengakui kelemahan dan kedosaan kita di hadapan Tuhan. Nah, jika selama ini termasuk kategori kapas yang halus dan putih bersih, saatnya kita berbagi kasih dengan terus menunjukkan sikap positif terhadap sesama. Para saudara dan saudaraku terkasih dimanapun Anda berada,
Masa Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk berubah. Kesempatan bagi kita untuk rela diubah dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Semoga kita mampu diubah dan dibentuk oleh Tuhan sehingga menjadi manusia baru yang siap dipakai oleh Tuhan dalam melanjutkan proyeknya yang besar, yakni keselamatan jiwa-jiwa. Kerendahan hati membantu kita untuk bersikap lepas bebas dan menjadikan Allah sebagai yang utama dalam persiapan memasuki kerajaan Allah. Para saudara yang terkasih, saya akhiri renungan singkat ini dengan sebuah cerita. Ceritanya demikian. Seperti biasa, kalau kita berkunjung ke kebun binatang, di depan pintu masuk pasti mendapat tulisan tarif tiket masuk. Nah, suatu ketika si penjaga kebun binatang menulis tarif tiket masuk 50 per orang. Karena beberapa lama tidak ada pengunjung, maka harga tiket diturunkan menjadi 25.000. Namun, masih tidak ada juga yang berkunjung. Akhirnya, kembali ia turunkan tarif tiket menjadi 10.000 per orang. Dan tetap tidak ada pengunjung yang mau masuk. Akhirnya, dituliskan pengumuman, masuk gratis. Tiba-tiba banyak orang yang berebutan untuk masuk. Ketika pengunjung di dalam penuh, Pak Johan, si penjaga kebun binatang tersebut, membuka semua pintu kandang binatang buas seperti singa, harimau, macan, serigala, ular, dan lain sebagainya. Pengunjung pun panik. Kemudian pintu keluarnya dikunci. Lalu di pintu keluar itu dia tulis, keluar bayar 500.000. Kemudian banyak yang berebutan membayar, dan tentunya semua pengunjung tadi terpaksa membeli tiket yang super mahal itu. Inilah ironi kehidupan. Ketika ditawarkan hidup sehat, makan yang sehat, tidak merokok, istirahat yang cukup, olahraga dan lain sebagainya demi menjaga kesehatan sebagai upaya pencegahan penyakit, banyak orang enggan, bahkan tidak mau. Tetapi kalau sudah masuk rumah sakit, berapapun mahal biayanya pasti dibayar asal bisa sembuh, sekalipun harus jual aset miliknya dan bahkan berhutang. Semoga tidak demikian dengan kita. Selamat berakhir pekan, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami telah mendengar dan merenungkan sabda-Mu sebagai ungkapan iman dan kesetiaan kami kepadamu. Semoga dengan sabda dan teladan-Mu, kami tidak menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain, melainkan mampu bekerja sama mengupayakan kekudusan, serta mampu mengubah hati dan sikap kami kepadamu, hingga kami semua bersatu dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.